Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang sama-sama kita hormati Direktur Jenderal Kebudayaan Kemdikbudristek, Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan, Bapak Ibu para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kepala Pusat Penguatan Karakter Kemdikbudristek, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemdikbudristek, Bapak Ibu Kepala Dinas, Guru Pembimbing, para Kepala Museum se-Indonesia, juga para narasumber, juri pengawas seluruh Indonesia, dan lebih khusus ini yang hadir secara luring, Kepala Museum Naskah Proklamasi, Kepala Museum Sumpah Pemuda, Kepala Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balikirti, ini Pak Ade, beliau adalah mewakili juri, dan Pak Iyo, terima kasih, beliau adalah Amida, Paramita Jaya, Amida DKI Jakarta, dan teman-teman Museum Nasional yang saya cintai, juga adik-adik seluruh peserta Lomba Cermat Museum Tingkat Nasional SMP MTS seluruh Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita sama-sama sampaikan rasa syukur kita kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kesempatan, kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini Bapak Ibu bisa hadir baik melalui daring juga luring, ya, dalam rangka pembukaan Lomba Cerdas Cermat Museum Tingkat Nasional SMP MTS tahun 2022 ini. Tentu saja kami atas nama panitia, atas nama penyelenggara menyampaikan selamat datang di acara pembukaan ini, dan kami berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat sampai akhir nanti acara ini selesai. Bapak Dirjen, Bapak Ibu semua yang saya hormati, acara atau Lomba Cerdas Cermat Museum tahun 2022 tingkat nasional ini dengan tema Generasi Tangguh, Unggul, dan Berkarakter. Bapak Dirjen dan Bapak Ibu yang saya hormati, kita ketahui bahwa pelaksanaan Lomba LCCM tahun 2022 ini adalah yang memasuki tahun ke-8. Oleh karena itu, tentu saja hal-hal yang sudah kita lakukan, tentu ada dampak-dampak yang kita harapkan bersama, utamanya para siswa generasi muda terus bagaimana bisa menyampaikan atau bisa mengekspresikan pengetahuan, kemampuan, keterampilannya berkaitan dengan kebudayaan dan lebih khususnya berkaitan dengan museum. Bapak Ibu yang saya hormati, penyelenggaraan LCCM tahun ini akan dilaksanakan selama 5 hari. Pembukaan pada hari ini 5 September tahun 2022 hingga tanggal 10 September 2022. Tanggal 6 sampai tanggal 7 babak penyisihan, tanggal 8 babak semifinal, tanggal 10 babak final dan penutupan. Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik sekalian, Bapak Kepala Dinas dan Kepala Sekolah yang selama ini mendampingi adik-adik kita, bahwa dalam rangka meningkatkan apresiasi generasi muda, khususnya pelajar, terhadap kebudayaan, juga museum, dan bagaimana juga menyebarluaskan informasi-informasi yang berkaitan dengan kebudayaan dan lebih khusus adalah sejarah bangsa, maka Museum Nasional Kemdikbudristek terus akan melaksanakan Lomba Cerdas Cermat Museum SMP MTS tingkat nasional ini secara terus-menerus. Karena ini adalah sebagai ajang para siswa, anak-anak kita untuk berkreasi dan berkompetisi di dalam menunjukkan
ya, cita-cita, karyanya, pemikiran dia terhadap kebudayaan dan museum. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan lomba cermat ini ya sekali lagi sudah memasuki tahun yang ke-8. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat ya peran serta dari masing-masing provinsi, tahun kemarin diikuti oleh 31 provinsi dengan mengundang 34 provinsi, dan tahun ini, tahun 2022 diikuti oleh 32 provinsi yang sungguh ada peningkatan yang tidak luar biasa karena hanya satu ya. Tapi kami tetap mengapresiasi seluruh 32 provinsi ini mengirimkan anak-anak kita untuk ikut dalam lomba cerdas cermat ini. Akan saya panggil satu persatu ya provinsi yang mengikuti lomba LCCM ini. Yang pertama, adik-adik berdiri ya. Provinsi Aceh. Wah, luar biasa ini seragamnya. Provinsi Sumatera Utara. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu yang ada di ruangan ini. 3 Provinsi Sumatera Barat. Wow, keren-keren seragamnya. Provinsi Riau. Provinsi Jambi. Provinsi Bengkulu. Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Provinsi Lampung. Provinsi Banten. Provinsi DKI Jakarta, lebih seru ini tepuk tangannya karena paling dekat. Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Provinsi Jawa Timur. Provinsi Bali. Provinsi Nusa Tenggara Barat. Provinsi Nusa Tenggara Timur. Provinsi Kalimantan Utara. Provinsi Kalimantan Barat. Provinsi Kalimantan Tengah. Provinsi Kalimantan Selatan. Provinsi Kalimantan Timur. Provinsi Gorontalo. Provinsi Sulawesi Tengah. Provinsi Sulawesi Tenggara. Provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi Sulawesi Utara. Maluku Utara. Provinsi Papua, lebih seru lagi tepuk tangannya. Dan Provinsi Papua Barat. Nah, provinsi yang belum ikut pada tahun ini mudah-mudahan tahun depan ikut berpartisipasi untuk lomba LCCM ini, yaitu Provinsi Kepulauan Riau. Jangan ditepuk tangan. Provinsi dan Provinsi Sulawesi Barat. Ya, mudah-mudahan tahun depan kedua provinsi ini sudah bisa bergabung di dalam LCCM tingkat nasional tahun 2023 yang akan datang. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Dirjen, juri-juri terdiri dari Bapak Ade Kusnendar, ini mewakili para juri, Bapak Dr. Andes Fahrudin MSI. Kalau Pak Ade Kusnendar ini dari Forum Guru IPS Indonesia ya Pak Ade. Lalu Dr. Andes Fahrudin MSI, beliau dari Perkumpulan Prodi Pendidikan Sejarah se-Indonesia atau P3SI. Lalu Dr. Sumardiansah Perdana Kusuma MPD, beliau adalah Asosiasi Guru Sejarah Indonesia atau AKSI, dan Bapak Suwito SPD Guru Musik, jadi dari SDI Al Hasanah. Dan terima kasih kepada para narasumber, ini terdiri atas Bapak Dr. Andes Nunu Supardi, sesepuh kita, Profesor Joko Marihandono, Guru Besar Tetap Universitas Indonesia, dan Mas Muhammad Aryo Farid Sidney, Ayo Dongeng Indonesia. Dan perlu kami laporkan, kami sampaikan kepada seluruh peserta dan seluruh Bapak Ibu guru pendamping bahwa Kemdikbud Ristek ya akan memberikan atau akan memilih
6 pemenang dalam lomba cerdas cermat tahun ini, dan ini bukan yang ditunggu-tunggu, tetapi ini salah satu apresiasi kita, apresiasi Kemdikbudristek kepada seluruh adik-adik kita, seluruh peserta didik yang ikut dalam LCCM 2022. Nantinya juara pertama mendapatkan piala bergilir, medali, sertifikat, dan uang pembinaan 35 juta dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi. Juara kedua mendapatkan piala, medali, sertifikat, dan uang pembinaan 30 juta. Turun dikit ya, karena juara 1 dan 2 nggak boleh sama. Juara ketiga sama, mendapatkan piala, medali, sertifikat, dan uang pembinaan berbeda 25 juta. Harapan pertama mendapatkan piala, medali, sertifikat, dan uang pembinaan 17.500.000. Harapan kedua, uang pembinaan 15 juta, juga mendapatkan piala, medali, dan sertifikat. Dan harapan ketiga, uang pembinaan 12.500.000, juga mendapatkan piala, medali, sertifikat, dan uang pembinaan. Udah ya, uang pembinaan tadi. Nah, selain itu, Bapak Ibu yang saya hormati, kami panitia juga akan memilih yel-yel atau juara favorit dan juara yel-yel terbaik. Jadi silahkan adik-adik menyiapkan itu ya. Lumayan kalau nanti tidak bisa masuk juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3 bisa juga mendapatkan ya yel-yel dan apa tadi juara favorit ya, juara favorit. Baik, Pak Dirjen, Bapak Ibu yang saya hormati, kiranya melalui LCCM ini kami berharap agar para siswa ya menambah wawasan tadi yang saya sampaikan di depan, menambah wawasan tentang kebudayaan, sejarah, dan pengetahuan-pengetahuan yang lain. Tentu saja kami juga ingin memberikan semangat ya, kejuangan kepada anak-anak sebagai generasi penerus bangsa, terutama memberikan dorongan dan motivasi untuk mengisi apa yang sudah diwariskan oleh para founding father ini dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Bagi anak-anakku yang belum berhasil ya saat ini, jangan berkecil hati ya. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang dapat meraih atau memenangkan yang tadi saya sampaikan, apakah juara 1, 2, 3 atau harapan 1, 2, 3 atau juara favorit ya. Dan tentu saja terus belajar dan jangan lupa terus berdoa. Dan yang lebih penting adik-adik, anak-anakku sekalian, bahwa bagaimana anak-anakku bisa memahami, mendalami, ya, menghayati terhadap apa yang nantinya bisa kita lihat di dalam pelaksanaan lomba cerdas cermat ini. Yang pasti saya ingin mohon kepada anak-anak, kepada anak-anakku yang saya cintai, untuk bagaimana menyiapkan diri, memperkuat diri, ya, bagaimana juga kita bisa meningkatkan nasionalisme kita, dan yang pasti kalian sendirilah yang akan menentukan masa depan, yang nantinya masa depan baik, tentu bangsa Indonesia akan lebih baik, ya. Amin. Akhir kata saya sampaikan, acara lomba cerdas cermat ini dapat terlaksana karena semua ini atas dukungan dan usaha semua pihak. Oleh karena itu terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Kepala Dinas Bidang Kebudayaan seluruh Indonesia, Kepala Museum seluruh Indonesia, juga Kepala Sekolah yang telah mengirimkan siswanya untuk berpartisipasi dalam kegiatan LCCM tahun 2022 ini. Dan tidak kalah pentingnya, saya berterima kasih kepada para juri, narasumber, pengawas, tim IT, MC, ya, Mas Feby yang terus-menerus dengan kita, juga para pembaca soal nanti, ya, dan
lebih lagi kepada Pusat Penguatan Karakter PK Kementerian Dikbud dan Ristek, juga teman-teman dari Pusat Data dan Teknologi Informasi Pusdatin dan guru pembimbing, siswa-siswi semuanya peserta lomba yang berpartisipasi dalam acara ini. Dan tidak lupa juga kepada teman-teman seluruh wartawan yang saya mohon nanti juga disampaikan kepada publik tentang lomba cerdas cermat ini agar teman-teman atau siswa-siswa atau sekolah yang belum tahu apa yang dilakukan oleh Kemdikbudristek ini melalui lomba cerdas cermat museum SMP madrasah ya tingkat nasional ini bisa diikuti lebih banyak lagi, lebih ramai lagi dan lebih bermanfaat lagi. Dan kepada seluruh panitia, terima kasih atas kerja kerasnya, kerja kompaknya, kerja gotong royongnya. Saya tahu tadi malam juga sampai malam, walaupun saya tidak menunggu di sini, saya nunggu dari rumah. Saya pun ikut, kalian tidur jam berapa, saya juga tidur jam berapa. Ya, dari jauh saya selalu support kepada tim kita semua. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan membawa dampak yang luar biasa, utamanya untuk anak didik kita, peserta didik kita, dan pada masyarakat, bahkan kepada bangsa dan negara. Semoga kegiatan LCCM ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan kami mohon Bapak Dirjen Kebudayaan pada saat nanti untuk membuka secara resmi LCCM SMP MTS tingkat nasional tahun 2022. Sekali lagi terima kasih, dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir secara luring. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih sekali lagi kepada Ibunda kita, Betul. Ibu Kepala yang telah memberikan kepada kita semua ya laporan kegiatan sehingga kita tahu nih siapa saja pesertanya dan kita akan ngapain aja beberapa hari ke depan. Betul sekali Kak Febi. Wah, seru ya. Semakin deg-degan ya. Semakin deg-degan, tapi katanya ada sebuah kejutan hiburan. Betul sekali Kak Apakah? Febi. Nah, itu adalah pertunjukan kesenian. Nah, ini yang ditunggu-tunggu juga nih. Betul, Sabar mau lihat. Iya, biar semakin semangat, Ya. semakin seru. Baik. Dan pertunjukan kesenian kali ini akan ditampilkan oleh adik-adik dari Yayasan Belantara Budaya Indonesia. Kak Febi. Yayasan Belantara Budaya Indonesia Betul. yang akan membawakan ini medley tarian-tarian dari seluruh Indonesia. Wow. Untuk itu langsung saja ya tarian Nusantara yang akan dipersembahkan oleh Yayasan Belantara Budaya Indonesia.
Wah, terima kasih sekali kepada Bapak Dirjen Kebudayaan yang telah menyampaikan sambutan juga membuka secara resmi. Kalau dia buka secara resmi Karya, kita semangat sekali. Betul. Langsung semangat untuk berlomba. Betul. Ya kan? Tapi kalau misalkan para peserta semangat berlomba, aku juga semangat untuk jalan-jalan ke Museum Nasional. Betul banget Kak Tapi Feby. gimana caranya Nah, ini? jalan-jalan kita kali ini secara virtual. Secara Kak Feby. virtual? Iya, betul banget. Jadi di rumah aja atau di sekolah aja sekarang sambil cemal-cemil, makan minum boleh? Minum, betul, Oh, boleh bisa sekali. ya? Iya. Gimana? Nah, jadi ceritanya gini Kak Feby. Untuk kali ini Ya. virtual tour akan dipandu oleh 2 edukator dari Museum Nasional. Wow, 2 edukator dari Nah, Museum Nasional ya. betul sekali Kak Feby, yaitu adalah Kak Hafizandro Indrawan. Kak Indra ya, Iya, nanti katanya ada misteri guest juga. Iya, betul Wah. sekali. Jadi Kak Indra suka iseng sama kita ya. Betul. Nah, siapakah satu lagi? Ntar dikasih tahu cukup Betul, Kak nanti Indra aja. kejutan Kak Feby. Oke, kalau gitu seperti sudah siap nih Kak Indra bersama kita, langsung saja kita sapa. Halo Kak Indra. Halo Kak Indra. Halo. Wah, di Indra, Ken kabare. Langsung dari Bali ya. Betul. Datang ke sini nih. Kak Indra, Ya. katanya berdua nih. Iya betul Kak. Tapi dirahasiakan siapa orang ya? Betul, betul. Nanti Wow. saya akan ada partnernya nanti. Oh, Tapi sulap ya belum langsung. langsung, iya. Oh, sulap saya yang langsung muncul. Baik, kalau gitu Betul. kita udah penasaran banget Betul, ya Kak Karya. Baby. Karya penasaran dong. Banget. Pasti Baik, aku Mbak. akan catat ini. Oh iya dong, Betul. kita pengen lihat isi Museum Nasional ya, koleksinya seperti apa. Baik, kalau gitu langsung saja kita persilakan Kak Indra. Terima kasih Kak Feby. Iya,
Oke, terima kasih KPB Karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Tadi adik-adik semuanya udah mendengar sambutan dari Kepala Museum Nasional, lalu ada pertunjukan tari juga. Sekarang saya akan membawa adik-adik semuanya untuk bisa berkeliling museum dengan cara virtual. Walaupun dengan cara virtual, saya harap adik-adik semuanya di sini bisa tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya. Nah, perkenalkan dulu, nama saya Hafidz Sandro Indrawan, tapi namanya agak kepanjangan, jadi cukup manggil saya aja dengan sebutan Indra. Nah, nanti selama tur nanti saya tidak sendiri, nanti akan ada partner saya yang lain, nanti akan menjadi Mr. Guest lah istilahnya. Nah, terus di belakang layar juga saya dibantu oleh Kak Didi nanti. Nah, yang ngatur-ngatur layar ini nih, gambar-gambar yang ada di belakang saya. Terus ada background yang lain itu dibantu oleh Kak Didi ya. Halo Kak Didi. Iya. Nah, jadi saya akan sebelum kita keliling Museum Nasional ini, nanti saya akan menjelaskan tentang sejarah Museum Nasional dulu ya. Jadi sejarah dibentuknya Museum Nasional itu dimulai dari lembaga yang berasal dari Belanda waktu itu. Nah, lembaganya apa sih namanya? Cukup mudah, yaitu adalah Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Cukup mudah kan? Terus lembaga itu dibentuk oleh sekelompok ilmuwan Belanda yang pernah ada di Batavia waktu itu. Nah, salah satu pelopornya adalah JCM Radermacher atau Jacobus Cornelius Matthias Radermacher yang membentuk lembaga ini dari tanggal 24 April tahun 1778 alias dari 244 tahun yang lalu. Oh, cukup lama ya. Cukup lama, dan bisa dibilang museum ini juga museum tertua di Indonesia gitu. Nah, baru masuk ke masa pemerintahan Inggris di Jawa yang waktu itu dipimpin oleh Letnan Gubernur Jenderal Sir Thomas Stamford Bingley Raffles tahun 1811 sampai 1816. Terus baru setelah pemerintah Inggris sudah berakhir, jadinya dipindahkan ke pemerintah Hindia Belanda lagi, sehingga pemerintah Hindia Belanda itu memutuskan untuk yang namanya memindahkan lokasi yang tadinya ada di Jalan Kali Besar, terus pindah ke Jalan Majapahit, dan sekarang dipindahkan ke lokasi yang sekarang nih adik-adik, yaitu adalah di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 12. Nah, itu tahun berapa? Tahun 1862. Baru setelah itu dijadikan museum itu tahun 1868. Terus seiring berjalannya waktu, terus setelah Indonesia merdeka, pada tepatnya tahun 1950 tanggal 26 Januari, nah yang tadinya adalah lembaga BGKW yang Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen itu diubah namanya menjadi Lembaga Kebudayaan Indonesia. Nah, tapi karena saking pentingnya pengelola museum itu bagi bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia mengambil alih. Jadi diubah namanya lagi menjadi Museum Pusat tanggal 17 September tahun 1962. Terakhir, nah baru nama Museum Nasional itu dipakai. Museum Nasional itu dipakai dari tanggal 28 Mei tahun 1979. Nah, itu berdasarkan surat keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi masyarakat Jakarta lebih menyebut museum ini dengan sebutan Museum Gajah karena ada patung gajah di halaman Museum Nasional ini, ada di sebelah sini nih. Nih, lihat nih. Nih lihat nih. Yang saya tunjukkan ya. Nah, ini nih, patung ini itu adalah cikal bakal kenapa Museum Nasional itu lebih diberikan namanya dengan sebutan Museum Gajah, karena ada patung gajah nih. Nih, lihat deh. Ya, ini dia. Tuh. Nah, patung gajah ini adalah patung gajah pemberian dari seorang raja yang waktu itu pernah berkunjung ke sini.
itu dari namanya kerajaan ada kerajaan Siap, tapi sekarang namanya menjadi negara Thailand. Nah, raja tersebut itu memberikan patung itu karena dia mengapresiasi koleksi-koleksi yang waktu itu sudah banyak sekali. Jadi sehingga beliau mengapresiasi patung gajah tersebut. Terus, nah raja tersebut namanya adalah Raja Chulalongkorn. Terus kalau untuk nama panjangnya adalah Raja Somdet Praparamindra Maha Chulalongkorn yang berkunjung ke sini tahun 1871. Tuh bisa dilihat tuh. Ada di gambar tuh di bawah tuh ya. Ada di gambar 1871. Terus tapi kalau untuk koleksinya sendiri Museum Nasional itu atau Museum Gajah itu bukan berkaitan sama museum apa yang berkaitan sama gajah-gajah adik-adik, enggak. Tapi semuanya isinya adalah yang berkaitan sama sejarah peradaban bangsa Indonesia. Dimulai dari masa prasejarah, terus kerajaan Hindu-Buddha, terus suku bangsa, penjajahan, terus ada dari China juga dan lain-lain. Nah, terus jumlah koleksi Museum Nasional itu sekarang udah bertambah, diupdate lagi menjadi 194.000. Nah, itulah kenapa Museum Nasional itu adalah museum terbesar di Indonesia. Bahkan ada yang bilang katanya ini berasal dari terbesar di Asia Tenggara gitu. Nah, jumlahnya 194.000 koleksi dengan dibagi menjadi 7 jenis. 7 jenis ya. Nah, yang pertama adalah jenis koleksi prasejarah. Yang kedua adalah jenis arkeologi yang berkaitan sama kerajaan Hindu-Buddha abad 5 sampai abad 15. Yang ketiga adalah sejarah. Yang keempat adalah etnografi yang berkaitan sama suku bangsa di Indonesia. Yang kelima adalah koleksi numismatik dan heraldik. Yang keenam adalah koleksi keramik. Dan yang ketujuh adalah koleksi geografi. Nah, kita saat ini sudah ada di gedung A Museum Nasional yang sudah ada dari tahun 1868. Nah, sekarang kita akan melihat koleksi-koleksi yang berkaitan sama koleksi arkeologi ya adik-adik ya, yang berkaitan sama kerajaan Hindu-Buddha abad 5 sampai abad 15. Nah, silakan dilihat. Nah, ini nih. Yang gambarnya bagus banget ya. Nah, biasanya di sini nih kalau pengunjung datang itu biasanya tempat spot foto untuk Instagram lah. Nah, biasanya gitu. Jadi foto-foto out TV dan lain sebagainya gitu biasanya fotonya di sini nih. Nah, kali ini stop. Nah, saya ingin menjelaskan tentang ada suatu arca yang terbesar di museum ini dan cuma ada 2 di dunia ya adik-adik ya. Nah, adanya satunya di Indonesia, yang ini yang ada di Museum Nasional, dan yang keduanya ada di Belanda adik-adik. Nah, koleksinya adalah nih di belakang nih. Mana nih? Mana nih? Ini sebelah sini. Nah, ini yang gede ini. Ya, silakan lihat nih. Nah, itu tuh arca terbesar di Museum Nasional dan cuma ada 2 di dunia ya, adik-adik. Di Belanda sama di Indonesia. Nah, oke. Untuk arca yang ada di belakang saya ini, yang terbesar ini, itu ditemukan tahun 1935 adik-adik di Padang Loco, Sumatera Barat. Oke, yang berkaitan sama perwujudan dari raja yang berasal dari kerajaan Melayu, yaitu adalah Raja Aditya Warman. Nama arca ini disebutnya adalah Arca Bhairawa. Boleh dilihat. Tadi ini boleh diklik I-nya. Nah, nih silakan dilihat nih. Iya tuh, ini gede banget ya. Tuh. Nah, aslinya sebenarnya kalau misalnya adik-adik punya rezeki datang ke Jakarta, ya kan, itu koleksinya ini terbesar. Bahkan dengan badan saya yang sebesar ini, itu cuma sedengkulnya aja. Nih, sedengkul itu. Nah, itu yang bagian ini nih. Nih, di bagian ini nih. Nah, bisa dilihat ya. Nah, akan dilihat tuh. Nah, ada kejadian lucu yang berkaitan sama yang ini nih. Nah, kejadian lucunya adalah, mungkin bisa dibilang lucu ya, tapi saya nggak tahu apakah sense humornya adik-adik itu beda-beda mungkin. Nah, sense humor. Nah, jadi yang berkaitan yang sama ini silakan dilihat ya. Ini kejadian lucunya adalah, jadi masyarakat dari Padang Loco yang pada saat menemukan itu tidak tahu bahwa kalau arca ini sebesar ini. Jadi sebenarnya adalah arca Bhairawa ini ditimbun di dalam tanah
posisinya adalah dia telentang alias horizontal, cuman bagian ini saja yang ada di atas bagian permukaan tanah. Jadi bisa dibayangin ya, jadi bagian dengkulnya itu yang ada di atas permukaan tanah. Jadi masyarakat dari Padang Loco tidak mengetahui bahwa batu ini sebenarnya adalah arca terbesar di Museum Nasional. Jadi masyarakat yang ada dari Padang Loco Sumatera Barat menggunakan batu itu bukan sebagai arca, tapi digunakan sebagai asahan pisau. Iya, itu dia asahan pisau ya. Nih asah pisau kayak senjata dari arit dan lain sebagainya gitu. Tapi setelah digali ternyata sebesar ini, gede banget. Bisa dilihat, gede banget tuh. Terus ditambah ada satu lagi nih, adik-adik. Silakan dilihat nih. Ini di bagian bawah nih. Nah, nih. Bagian sini ya. Silakan dilihat, ini ada lubang juga. Jadi posisinya kalau yang tengkorak ini posisinya dia vertikal ya, adik-adik ya. Tuh, silakan bisa dibayangin ya. Nah, itu masyarakat Padang Loco itu tidak mengetahui bahwa arca ini adalah arca yang sebesar itu. Jadi masyarakat dari Padang Loco itu menggunakan batu tersebut untuk menumbuk padi gitu. Itu jadi makanya agak lebih ke dalam gitu ya, cekung atau cembung ya. Tuh ada 1, 2, 3 juga. Tapi ternyata setelah digali tingginya besar 441 cm dengan beratnya diperkirakan ya adik-adik. Beratnya itu di sekitaran 4 ton. Wow, gede banget ya adik-adik ya. Nah, kalau untuk penggambarannya adalah ini perwujudan dari Raja Aditya Warman ya adik-adik ya. Ya. Nah, Raja Aditya Warman. Terus, nah ini tengkorak-tengkorak ini, nah bisa dilihat tuh. Bisa dilihat tuh ya. Nah, ya, silakan dilihat tuh. Oke. Nah, oke adik-adik boleh kita lanjut yuk. Nah, ada juga saya ingin menjelaskan tentang arca Ganesha kali ini. Nah, nih. Silakan dilihat nih. Nah ini dia ya. Silakan nih. Silakan dilihat. Nah, ada arca terkenal yang dari agama Hindu yang terkenal akan ilmu pengetahuannya, yaitu adalah arca Ganesha. Nah, arca Ganesha itu apa sih? Jadi adalah perwujudan dari seorang dewa ilmu pengetahuan yang dilambangkan sebagai kepala gajah, berbadannya badan manusia. Nah, terus kenapa bisa badannya manusia, terus kepalanya kepala gajah? Karena ada satu cerita. Jadi ceritanya begini. Jadi sebenarnya Ganesha itu wujudnya tadinya adalah kepalanya manusia, terus diciptakan oleh ibunya yang waktu itu adalah seorang dewi, namanya Dewi Parwati, diciptakan dari sebuah daki. Nah, daki itu, baru setelah itu wujudnya seperti dewa gitu. Nah, ditugaskan oleh Dewi Parwati, Ganesha itu untuk menjaga dari Dewi Parwati dari serangan-serangan dari mana aja gitu ya kan. Lalu karena ada suaminya, jadi Dewi Parwati itu tidak memberitahu suaminya bahwa dia menciptakan dewa penjaga dari dirinya. Nah, suaminya siapa? Adalah Dewa Siwa. Nah, Dewa Siwa itu adalah dewa tertinggi yang ada di agama Hindu ya adik-adik ya. Yaitu ada 3 dewa utama ya, yaitu adalah Dewa Siwa, Dewa Wisnu, sama Dewa Brahma. Nah, Dewa Siwa itu siapa sih? Yaitu adalah dewa pelebur atau dewa pengincur ya. Nah, adik-adik, terus datanglah ceritanya gitu. Singkat cerita adalah Dewa Siwa datang ke rumahnya, dihadang sama Dewa Ganesha. Maaf, tidak boleh masuk karena ada ibu saya lagi mandi. Ceritanya kayak gitu. Terus karena Dewa Siwa marah gitu ya, nggak diizinkan masuk karena pengen ketemu sama istrinya, tapi tidak diperbolehkan oleh Dewa Ganesha. Akhirnya bertarung. Nah, Dewa Ganesha di situ kalah. Dewa Ganesha kalah, terus Dewa Siwa membenggal kepalanya, sehingga tergeletaklah Dewa Siwa seperti itu. Terus setelah selesai mandi, ternyata Dewi Parwati
Dewi Parwati melihat Dewa Ganesha itu tergeletak, marahlah dia. Nah, marah jadi super saya gitu, bercanda ya tapi ya, marah, terus marah kepada Dewa Siwa. Nah, Dewa Siwa karena tidak tahu kalau Dewa Ganesha itu adalah anaknya, jadinya dia minta maaf, ngebucin lah istilahnya. Ngebucin. Nah, terus ngebucin terus minta maaf ya. Terus Dewa Siwa akhirnya memberikan kepala gajah sebagai bentuk permintaan maaf kepada Dewi Parwati. Kepala gajah diganti. Nah, itu seperti itu. Nah, gitulah ceritanya gitu. Jadi Dewa Siwa ternyata bucin juga ya sebenarnya. Nah, oke, kita lanjut ke ada lambang dari perempuan. Karena teman saya sudah datang, jadi surprise-nya adalah nih. Boleh Kak Uyen silakan masuk sebelah sini. Halo Kak Uyen. Kak Indra. Iya, boleh. Sebelah sini. Halo. Halo. Nah, ini Maaf, partner saya nih. Oh, cantik banget ya. Iya. Adik-adik cantik banget loh. Nah, Kak Uyen. Lagi pakai baju apa nih hari ini? Oh, saya dari Bali, Kakak. Oh, dari Bali Nah, ya. kalau Kakak dari Di mana, Kak? Bali. Iya, kalau Kakak dari mana? Saya dari Kepulauan Riau. Oh, yes. Yang memang kebetulan tahun ini absen ya dari Lomba Cerdas Cermat Museum. Oh, iya. Kita doakan mudah-mudahan Tahun depan bisa ya? bisa mengikuti ini. Yes, amin. Biar semangat Amin. mereka. Ya. Nah, Tadi Kak nanti Indra sudah sampai mana Kak Indra? tadi saya udah menjelaskan tentang koleksi Ganesha ya, Kak. Nah, Ganesha, silakan. oke, Nah, Ganesha Kakak ya. mau Tadi sudah jelaskan dijelaskan. apa nih? Silakan. Oke, silahkan. Kita kemana nih sekarang Kak Indra? Mau kemana Kita nih? ke bagian Kertarajasa dulu ya, Kak. Oh, boleh. Boleh ya, Silakan. boleh ya. Di sini ada Kertarajasa. koleksi. Kak Didi, ayo kita ke Kertarajasa. Iya, ada Nah, koleksi silakan, Kak arca Yun. ya. Oh iya. Banyak sekali ini ada koleksi pendarmaan ya, salah satu arca Iya, ada. hari-hari ya karya. Betul, Kak Indra, ada maaf. Arca Hariara. Nah, di Nah, sebelah ini nih. kelihatan ya. Silakan nih, saya tunjuk ya. Nah, jadi hari-hara tuh apa sih Kak Indra sebenarnya? Hari-hara itu gabungan, Kak. Sebenarnya, Kak. gabungan. Gimana Hari-hara tuh itu gabungan? gabungan. Apa yang digabungin? Dua dewa. Ya, digabung. Jogres gitu. Oh gitu, dua dewa digabungin Iya, gitu dua ya. dewa gabungin. Jadi hari itu digabung, yaitu adalah Dewa Wisnu, haranya adalah Dewa Siwa. Oke, jadi Nah, kalau mau haranya, jelasin silakan Kakak. kalau hara itu tadi dewa apa Kak Indra? Dewa Siwa. Dewa Kalau Siwa. hari? Itu Dewa Wisnu. Oke, jadi hari-hara memang ini ya penggabungan dua dewa dalam agama Hindu, di mana kalau kita tahu memang di Hindu itu ada Trimurti ya Kak Indra ya. Betul. Selain ada Dewa Siwa, ada Wisnu dan juga ada Dewa Brahma sebenarnya. Cuma dia nggak diajak di sini. Ya. Iya, betul. Jadi ini memang salah satu arca pendarmaan ya dari salah satu pendiri Majapahit ya Kak. Betul. Siapa kira-kira? Ingat Raden nggak Kak Indra Wijaya nih? dong, Raden Terus Wijaya siapa dong, nanti Kak. keluar nih di Oh ya, Raden soal Wijaya nih. Siapa nih pendiri Majapahit nih Raden adik-adik? Wijaya ya, ada ya. Siapa yang Ini saya ingat? kasih bocoran loh. Nah, semoga aja keluar ya. Raden Tadi udah disebut Wijaya. Kertajasa ya? Iya, yang punya Iya. gelar Kak. Yang namanya Gelar adalah ya, Raden Kertarajasa Jayawardana ya, betul Kak? Benar sekali, ini Nah, gitu. inspirasi kenapa area ini disebut ruangan Kertarajasa ya Kak Indra ya? Wah, betul. Iya, seperti Ya udah, itu. sekarang kita pindah ke gedung B yuk Kak. Boleh. Iya. Kita ke Kita ke gedung B. gedung B. Di gedung B ini ada 4 lantai. Ada 4 lantai. Ruang pamernya ya. Dan ini kalau tandanya juga tematis semuanya tiap lantai Betul. itu temanya berbeda-beda ya Kak Indra? Betul. Iya, ini gedung B ini kita di lobi kaca. Nah, ini lobi kaca nih. Ya, Iya, banyak banget nih. silakan. Nah, kita Kita juga punya pustaka Ada, digital. Perpustakaan digital. Nah, silakan Kakak kalau mau ngejelasin tentang gedung B. Oke, sekarang kita di gedung B di lantai 1. Ini ada ruangan, temanya adalah manusia Indonesia dan lingkungannya nih. Kak Indra orang Indonesia bukan? Oh iya dong, jelas. Oh, dikirain orang Amerika Jelas. gitu kan. Oh, Kelihatan bulenya gitu. Emang tampang saya kayak seperti Iya, orang mancung. bule? Oh, mancung dari mana Enggak, Kak? oke. Oh iya, silakan. Iya, jadi ini memang tentang manusia Indonesia dan lingkungannya, di mana memang bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia itu beradaptasi terhadap lingkungan. Nah, kita itu kan memang beradaptasi terhadap lingkungan itu sudah ada sejak masa prasejarah ya Kak Indra ya. Jadi pada masa prasejarah kita itu sudah beradaptasi, mampu mengelola apa yang ada gitu.
dari masa berburu dan meramu misalnya Kak Indra nih Ya, gitu. Berburu dan meramu apa sih Kak Indra? Berburu itu kan kayak seperti berburu binatang. Terus Iya. meramu itu Iya, jadi kayak orang dulu membuat makannya masih produksi berburu. makanan. Betul. Iya, seperti itu cari makannya masih berburu dan meramu dari yang hidupnya masih berpindah-pindah ya Kak Indra. Nomaden istilahnya Kak. Nah, nama istilah kerennya nomaden ya, atau berpindah-pindah, kemudian mereka tinggal dari satu goa ke goa lain ya, atau ceruk ya, atau shelter Tapi gitu. mereka bukan staycation ya Kak. Bukan staycation itu zaman sekarang Kak Indra. Itu beda itu. Iya, itu beda. Kalau itu kabur dari rumah, bukan nggak punya rumah, bukan pindah-pindah. Oke. Nah ini Ya, kita kemudian. lanjut ya. Iya, kemudian setelah berburu meramu ada ini ya Kak, masa bercocok tanam ternyata. Betul. Bercocok tanam itu kita sudah mampu tinggal di satu tempat kemudian mengolah lahan yang ada ya. Jadi sudah berladang misalnya Kak Indra nih kan suka apa nanam pohon gitu. Kak Indra suka pohon apa nih? Buah mangga misalnya gitu kan. Iya, Jadi pohon mangga sih biasanya. oh bener ya tebakan saya ya. Wah, ya. Iya. Apa jangan-jangan ya? Aduh, Bahaya. Iya, silakan lanjut Kak. Iya, tadi sudah bercocok tanam. Nah, salah satu koleksinya kita ada namanya gading stegodon. Ayo Kak Iya. Didi boleh ditunjukkan. Boleh gading stegodon. silakan. Nah, ini gading stegodon. Oke, terlihat ya. Ya, lihat ya. Tuh. Iya, ini patahan gading stegodon. Ya ditemukan di mana sih Kak Indra nih? Sangiran Jawa Tengah kan? Iya, benar sekali. Ini salah satu koleksi fosil binatang ya. Jadi kita juga sebenarnya punya koleksi fosil binatang, tengkorak manusia juga ya. Kalau misalkan dari masa prasejarah, kemudian alat-alat batu juga banyak ya Kak Indra ya. Betul. Iya, dan memang salah satu kawasan yang sangat-sangat banyak sekali peninggalan dari masa prasejarahnya adalah kawasan Sangiran ya Kak di Solo nih. Mungkin Betul. ada yang orang Solo di sini gitu. Iya, halo gitu. Halo. Ya, ini deh. Kemudian selain ada gading stegodon ada apa lagi Kak Indra di sini? Ada fosil manusia purba Kak di sini. Oh, yang mana nih? Yang Lantai mana satu nih? nih. Kita lihat. Fosil manusia purba. Silakan Kak. Oke, ini ada tengkorak ya. Jadi tengkorak manusia purba dari berbagai daerah di Indonesia ditemukannya ya. Ini Iya, betul. salah satunya tadi. Nah, Ini ada apa fosil nih Kak Indra Sangiran. nih? Ini fosil Sangiran nih Kak. Ini ya, fosil Sangiran Sangiran 17 ya Kak Indra ya? Betul. Iya, ini Sangiran 17 nih. Ingat-ingat nih, siapa tahu nanti keluar di soal nih, Ya, Sangiran semoga 17 ada ya. Diingat-ingat lagi ya adik-adik ya. Ini Iya. saya kasih bocoran banyak nih. Iya, ini salah satu koleksi yang bagus sekali ya. Jadi kondisinya masih dapat terlihat bagaimana kira-kira bentuk wajah manusia purba gitu Kak Indra ya. Betul. Seperti betul, apa betul. ukurannya gitu betul. kan. Nah, bisa terlihat dengan sangat jelas di sini. Yuk kita ke diorama Kak. Iya, diorama. diorama. Apa itu diorama Kak Indra? Diorama itu kayak penggambaran ilustrasi Kak. Nah, Ilustrasi. ilustrasi. Aduh, siapa tuh yang lagi duduk Nah, gitu. itu dia. Ini bagian keluarga bahagia ya, tapi Iya, sangat iya, bahagia keluarga sekali bahagia sepertinya. loh ini. Ya, Iya, ini mereka- diorama kehidupan manusia purba ya ketika Yes. masa berburu dan meramu. Betul. Salah satunya memang mereka berbagi tugas ya. Biasanya laki-laki tuh memang menjadi orang-orang yang berburu ya dan juga Betul. membuat alat batunya Betul. nih Kak Indra nih. Dulu kita senjatanya masih pakai batu ya Kak. betul, batu, Iya. kayu dan lain sebagainya gitu. Iya, mereka belum mampu mengolah logam, jadi nggak tahu nih gitu. Jadi masih pakai alat sederhana ya, kapak-kapak batu gitu. Seperti yang terlihat di layar, ada contohnya ya. Nah, ini keluarga Iya. bahagia nih. Mereka Iya. nggak mungkin broken home, nggak mungkin. Aduh, enggak. Nggak mungkin broken Nah, home. ini manusia Nggak purba ini mungkin. salah satu yang paling simpel. Biasanya Iya. manusia itu cenderung akan tinggal di sekitar aliran sungai. Ini kalau kita lihat di belakang, bukan aliran sungai, mata air ya. Jadi apapun bisa sungai, laut ataupun danau gitu ya. Karena memang sumber kehidupan itu adalah air gitu. Di sebelah sana di belakang ada, kemudian gua ya? ada hewan makanan mereka juga sebenarnya ya. Oke, lanjut Kak Indra nih kayaknya nih. Kita ke lantai 2 kali ya Kak? Lantai 2 boleh lantai Boleh 2 Kak lanjut ya. Indra, ada apa di Kita lantai lantai 2 dua. nih? Nah, lantai 2 Temanya itu- apa sih Kak Indra kalau lantai 2? Kayak kalau untuk lantai 1 itu Kak berkaitan sama manusia Indonesia dan lingkungannya. Maksudnya Oke. adalah perkembangan dari zaman manusia purba, zaman prasejarah. Nah, kalau untuk lantai 2 adalah berkaitan sama iptek ya Kak. Iptek, oke. Iptek dan Iptek ekonomi kan- ya Kak Indra? Betul, iptek. Iya, Nah, apa itu? Nah, salah ada koleksi satunya apa adalah sih? ilmu pengetahuan dan teknologi dan ekonomi. Nah, Iya. isinya koleksinya macam-macam Kakak gitu ya. Jadi ada prasasti, terus ada alat astronomi dan lain sebagainya. Terus ada kendaraan juga. Iya, gitu. ada prasasti ya. itu Salah termasuk satunya yang di nih depan. stop nih Kak. Iya, itu di depan. Tadi ada Nah, prasasti. silakan nih. 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 Nah, ini dia nih. Iya, Silakan terlihat dilihat. ya. Nah, ini ada salah satu prasasti tertua nih Kak.
Namanya tuh? prasasti apanya? Apa coba? Itu adalah prasasti Yupa atau prasasti Mula Warman. Oh iya, pernah denger waktu sekolah, kayaknya inget gitu ya, prasasti Iya, Yupa betul. itu. Ada Nah. 7 nggak Kak? Bener nggak Kak ada 7 nih? Ada 7. 7 ya? 7-7-nya ada di Museum Nasional kan Kak? Betul. Asli? Betul. Asli dong. Asli semua. dong, Oke, jadi asli kalau dong. misalkan nanti next time nih Asli dong. teman-teman semua mau lihat prasasti Yupa yang asli itu seperti apa, boleh banget datang ke Museum Nasional. Semoga Kita dapat punya rezeki ya. aslinya. Ah iya benar. Nah, Semoga dapat rezeki datang ke sini. amin amin amin, nanti kabar-kabar kita bantu ya Kak Ya, untuk melayani dan memberikan informasi gitu. Kita Sekedar senang sekali healing-healing sharing gitu. ya. Iya, betul, Kak. Sharing ilmu gitu, apalagi tentang koleksi museum ya Oke, Kak. nah ini Kak, prasasti Yupa nih Kak. Prasasti Yupa ini bahasanya apa nih Kak? Aku nggak bisa baca nih. Oke, bahasanya bahasa Sanskerta Kak. Oh, bahasa Sanskerta. Bahasa Hurufnya huruf apa Sanskerta Kak? dengan hurufnya huruf Palawa Kakak. Ya Palawa Iya, gitu. iya. Ini ada yang bisa baca, saya sendiri tidak bisa baca ya. Iya. Tapi Kakak sebenarnya ada loh bahasa Sanskerta yang biasa kita ucapkan tuh Apa sebenarnya itu? dalam kehidupan sehari-hari. Apa? Mungkin adik-adik juga pernah. Nah, bahasanya itu apa sih? Hom pimpa alium gambreng Kak. Itu bahasa Sanskerta ya Kak Indra ya? Iya, jelas itu. Oh, apa tuh? Artinya Iya. adalah berkaitan sama dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain gitu artinya. Oh gitu. Wah, ternyata mainan kita zaman dulu. Tapi aku nggak tahu ya, anak zaman sekarang tahu hom pipa Nah, nggak ya? itu ya, semoga masih ada ya yang kita nge ya. melestarikan Semoga masih ada yang nge. permainan-permainan tradisional gitu. Itu salah satu pemajuan kebudayaan nggak sih Kak Indra ya? Betul, salah Permainan satunya itu. tradisional gitu. Jadi tetap ada gitu ya tradisi hom pimpa gitu contohnya. Alium gambreng. Ya. Iya, oke. Oke, kita lanjut ya Kak. Boleh, silakan. Ada apa lagi di sini Kak Indra? Prasasti Kota Kapur Kak. Di sini, Kota Kak. Kapur, wah Kota Kapur, Sriwijaya ya Kak Indra? Betul, tapi Iya. bukan kota yang ada kapurnya semua, enggak. Oh gitu, dikirain ya kan kayak apa gitu. Oh, enggak. Ini enggak. prasasti Oke, Kota kita lanjut ya. Kapur. Nah, ini peninggalan Sriwijaya ya Kak ya. Iya. Abad keberapa sih Kak? Kenapa? Abad keberapa sih sebenarnya Sriwijaya kalau sebenarnya prasasti ini unik ya. Jadi sebenarnya dia pakai bahasa apa sih kan tadi? Sanskerta juga. Iya, bahasa dengan- Sanskerta, tapi bahasanya beda ya. Bahasanya Melayu kuno. Melayu kuno, betul. Iya, Iya. hurufnya Palawa ya Kak Indra. Iya, betul. Iya, benar nih. Jadi ini sudah Melayu kuno. Ini abad berapa Kak tadi? Maaf tadi Abad kepotong. 8 8 atau 9. 8 atau 9 Masehi ya. Masehi. Kalau di Jawa berarti masa-masa Mataram kuno enggak sih Kak? 9 dan 10 sih. betul. Iya, masa-masa Mataram kuno kalau di Jawa gitu kan. Kalau di Sumatera ini kan itu di ada Sriwijaya ya. Sriwijaya. Iya, ini salah satu tinggalannya prasasti Kota Kapur. Isinya apa sih Kak? Tentang apa sih Kak? Wah, apa nih Kak Indra nih Oh, isinya? kalau saya sih tadi infonya adalah berkaitan sama kutukan Kak. Oh, kutukan. Isi Kutukan. dari prasasti Sriwijaya itu tentang kutukan ya? Iya betul kutukan. Nah, kutukannya kenapa sih? kepada masyarakat dari kerajaan Sriwijaya yang tidak patuh sama kerajaan Sriwijayanya. Oh, jadi kalau Gitu. misalkan kita berbuat jahat Kejahatan gitu ya, gitu ya. misalnya membunuh orang gitu. Oh, Wah, itu bisa dihukum. nah itu kena dia, kena betul. kutukan. Iya betul. Tapi betul. masyarakat pada saat itu takut ya, beneran ya? Oh iya jelas. Iya, jelas, karena jelas, yang karena membuat kutukannya itu- prasasti itu biasanya memang atas perintah raja ya Kak Indra ya? betul betul. Iya, betul, jadi itu betul. memang salah satu aturan kerajaan berarti. Betul. Iya, seperti Kalau itu. sekarang mah pakai bakso aja gitu ya. Ting ting ting. Aduh, itu intel. Itu intel, ada bahaya. Kalau sekarang mah beda. gitu. Iya, beda ya. Ya kita lanjut yuk. Oke, boleh silakan Kak Indra, boleh jalan lagi. Ada prasasti Ciaruten Kak nih. Prasasti Ciaruten. Iya, tadi kita bahas prasasti ya. Ini banyak sekali koleksi Nah, prasasti banyak kita banget nih. Ini salah satu prasasti yang sebenarnya adalah replika ya Kak Indra ya. Oh ya, ini replika. Yang aslinya jadi ada di kita- Sungai Ciarutennya. Langsung masih ada di in situ ya namanya ya. Kalau masih di lokasi tempat ditemukannya itu namanya Di in Bogor, situ. Jawa Barat. Termasuk prasasti Ciaruten ini. Ini sudah ada di Museum Nasional tapi replikanya nih. Nah, ini bahasanya apa nih Kak? Kelihatan ya, terlihat tulisannya. Bahasanya bahasa Sanskerta dengan hurufnya huruf Palawa. Palawa sama kayak Yupa tadi ya Kak? Betul. Sejaman nggak Kak? Sejaman iya, abad 5 abad 6 iya. itu. kalau Iya nggak kira-kira salah. ya. Iya, Kalau betul. di Kalimantan ada Kutai, di Pulau Jawa tuh sudah ada Tarumanegara berarti ya. Oke, terlihat ya tulisannya. Nih, ini isinya apa sih Kak Indra? berkaitan sama pujian dari seorang raja Oh, kepada seorang Oh iya, raja. kalau Raja Tarumanegara namanya kerajaan apa? Nama Bukan kerajaan apa raja? Tarumanegara, rajanya adalah Raja Purnawarman. Raja Kauyo. Purnawarman. Kalau yang Iya. Kutai tadi namanya Mulawarman. iya, hati-hati kebalik nih. Hati-hati ya, hati-hati loh, Iya, hati-hati loh ya. kebalik. Oke. Yuk. Nah, Mungkin sekarang kita langsung ke lantai 4 aja Kak. oh boleh ke lantai 4 Kak Indra. Di lantai 4 Soalnya ada buat apa? saya mau memperkenalkan tentang koleksi emas gitu. Wah, emas? Termasuk Iya. yang kayak saya pakai nih. Iya betul. Warnanya salah emas ya. satunya itu. Iya. Silakan. Nah, Kak Nah. Indra, ini ada koleksi emas nih atau
Kita biasanya nyebutnya koleksi harta karun. Kenapa sih Kak disebut koleksinya tuh koleksi harta karun gitu di Harta sini? karun itu kan berasal dari bahasa dari kirun itu ya kan bahasanya. Oke. Jadi yang ditemukan secara tidak sengaja gitu Kak. Oke. Gitu. Nah, Termasuk yang di sini ya, yang di apa ini Kak, Hasanah Wonoboyo. Betul. Wonoboyo itu ada di Klaten, Jawa Tengah ya. ya sama Ini ada yang muteran orang Jawa tuh. Tengah, halo. Halo, sama Ada orang Klaten. sama muteran dari Mojokerto Jawa Timur ya adik-adik. Iya, di Muteran, Mojokerto, Jawa Halo, Timur. orang Jawa Halo, Timur. ya ini ada yang orang Jawa Timur. Are-are Surabaya. Ini sekolah-sekolah Jawa Timur, Sekolah semangat dong. Kita punya koleksi dari lokasi kalian loh. Ada yang dari Jawa Tengah tadi, Wonoboyo ya Kak. Di Itu Klaten Jawa isinya Tengah. emas ya Kak. Betul. Itu pas ditemukan berapa sih Kak beratnya itu? Wah, itu dia. Jadi spektakuler adik-adik. Jadi kalau untuk koleksi Wonoboyo itu beratnya sekitar 35 kg. 35 kilogram dan itu benar-benar emas semua ya Kak? Emas semua. Emas semua itu isinya apa sih Kak? Nah, salah satunya ada perhiasan-perhiasan kerajaan, terus ada benda-benda upacara dan lain sebagainya. Tapi ada juga mata uang. Ada mata uang Kak Indra. Wah, ada mata uang ya. Nanti Ada kita mata lihat uang. nih ada mata Nah, uang. ini ditemukan dalam bentuk tempayan ini nih. Oke, Silakan tempayannya dilihat wadah nih. seperti ini. Nah, wadahnya seperti ini. Nih. Oke, wadahnya seperti ini ya Kak Indra. Iya, Ternyata betul. pas dibuka isinya adalah emas nih. Emas yang beratnya 35 kg. Ini yang nemuin warga ya Kak ya. Betul. Dan mereka menyerahkan ke pemerintah Indonesia. Gitu. Salah satunya namanya adalah Pak Widodo. Keren inisial. banget memang ya mereka. Nah, kemudian ada perhiasan juga sama ada hiasan dada atau kalung ya. Ya, betul. Kemudian ada mangkuk Ramayana Nah, boleh nih. silakan dilihat Kak. Ini mangkuk Oh, Ramayana. ini mangkuk Nah, ini mangkuk Ramayana. Ini kenapa disebut mangkuk Ramayana Kak Indra? Karena ada ukiran cerita Kak. Cerita dari Ramayana. Ramayana. Ramayana itu kisahnya Rama dan Sinta enggak sih? Betul. Kisah cinta? Betul. Kisah Iya, cinta. Kisah cinta. Romance dan bromance kayaknya. Iya, kisah iya. cinta. Iya. Jadi di sini kalau kita perhatikan sebenarnya kalau diperbesar ya, ada cuplikan adegan kisah-kisah Ramayana ya Kak Indra ya. Ya, betul. Jadi di sini ada Rama, ada Sinta, ada ada Rahwana Rahwana. enggak sih? Betul, Ya, tokoh ada. antagonisnya Rahwana ya. Iya, betul. Iya, yang menggambarkan kenapa dia cinta banget sama Sinta gitu ya. Betul. Wah. Kemudian ada Hanuman juga. Ada Hanuman ya. Jadi Iya, ada Hanuman tuh ya, kera ada putih. aliansiannya. Gitu, Iya, aliansi ini atau sekutunya. kalian cari tahu tuh cerita Ramayana tuh seperti apa gitu. Karena Iya. Ramayana dan Mahabharata adalah salah satu kisah suci umat Hindu ya Kak Indra. Betul. Iya. Betul. Nah itu Oh tadi ya, mangkuk jangan Ramayana. lupa Kak, untuk mangkuk Ramayana beratnya 450 gram loh. Wow, 450 gram, hampir setengah kilo. Iya, hampir setengah setengah kilo. Wow, cuman satu koleksi loh. Iya, satu Benar-benar koleksi. hebat, keren banget itu. Nah, itu dia. Keren ya, mereka udah pandai mengukir bahkan. Ya, kita lanjut yuk. Boleh. Nah, ada juga nih kelat bahu. Ini kelat bahu namanya biasanya dipakai di sini. Di sini nih. Iya. Iya, laki-laki dan perempuan biasanya pakai di sini ya. Kalau kalian suka nonton drama kolosal gitu misalnya, Ya, film-film kayak India. Kian Satang gitu kayaknya kayak Kak. Iya, biasanya pakai perhiasan di sini ya. Pakai perhiasan di sini. Ternyata emang benar orang dulu tuh pakai perhiasan salah satunya di sini ya. Iya, betul. Kalau Betul. sekarang nggak ada, Ah, itu dia. nggak mau. Nggak mau. Nggak Karena mau. takut dirampok nanti. Takut dirampok bahaya ya, yang kelihatan aja takut ya apalagi Iya, di sini ya tinggal betul. ditowel, wah habis. gitu. Langsung selesai gitu. Iya, benar sekali itu ada kelat bahu, ini ada hiasan puncak payung juga. Iya, itu yang ini kalau kita datang langsung tuh muter-muter tuh ya. Nah, tadi saya ada kasih tahu bahwa di sini ada mata uang juga Kak. Nah, Ada koleksi uangnya nih, gitu. mata uang ya. Nah, ini mata uangnya. Ah, itu apa itu Kak? Mata uang apa ini? Mata uang Piloncito sama Ma namanya. Wah, uang mak. Uang Uang Ma mak itu namanya. apa Kak? Uang Ma itu kayak mata uang dari peninggalan dari kerajaan Mataram kuno Mataram dari kuno ya. Wonoboyo. Jadi sekitar abad 8 sampai 10 ya kalau Betul, Mataram kuno. betul, Iya, jadi betul. memang koleksi Wonoboyo ini, Hasanah Wonoboyo ini adalah kemungkinan berasal dari abad 8 sampai 10 ya Kak Indra ya. Sebelum, atau penandanya adalah Candi Borobudur tuh. Jadi Borobudur Iya. Prambanan gak sih sejaman gak sih Kak? Betul, Iya, betul, betul, sejaman betul. ya. Betul, betul. Iya, ini ada mata uang mah nih kalau kita punya satu keping kita bisa beli 1 ekor kambing ya Kak. Betul, Dulu kalau katanya dulu. beratnya 2 gram. Oh, 2 gram kira-kira ya satu masing-masing. keping itu. Heeh. Oke, jadi sebenarnya pada masa dahulu sebenarnya kita sudah ada Mengenal. ini ya Kak, ada uang gitu Uang, sebagai udah alat mengenal transaksi. itu. Betul. Tapi mungkin nggak semua orang kali ya Betul. punya uang seperti ini apalagi dari emas. Oh, iya. Jadi kemungkinan memang masih ada yang pakai sistem barter ya Kak Indra. Iya. heeh. Masih banyak yang bertukar barang. Ini biasanya hanya golongan-golongan tertentu yang bisa punya uang mak ya. Yes, Iya, betul. benar, betul. seperti itu. Ini ada hiasan dada atau Ada kalung ya hiasan Kak dada. Indra. Nih ini Wah, besar-besar ini banget, bayangin nih, tuh. keren banget. Tuh. Nih, iya ini hiasan ini Nah. kita bisa bayangin ya ternyata nenek moyang kita itu dulu sudah pandai memahat, mengukir ya Kak. Betul. Bahkan dari masa prasejarah kita tuh sudah ada arca
salah satunya arca Polinesia, Betul. kemudian pada masa Hindu Buddha, wah lebih canggih lagi, memahat arca ya Kak, arca dewa gitu. Pada masa Islam kolonial, kalau kita belajar Islam kita sebenarnya masih ada ya ornamen-ornamen pengaruh Hindu Buddha sebenarnya ya. Hindu Buddha, iya. Kayak tempat air wudhu itu Kak Indra. Nah itu namanya padasan tuh. Padasan Iya, itu ada nanti padasan. koleksi di gedung A ya nanti. Sekarang udah ada nggak sih sekarang di soal Padasan tahun ini tuh. nih? Nah, Di iya, soal iya, tahun iya. ini modulnya udah ada belum di Semoga koleksi? aja ya, semoga aja. Iya, itu ada padasan. padasan ya, itu tempat buat wudhu ya. Betul, betul. Itu salah satu pengaruh dari masa Hindu Buddha nggak sih Kak? Sudah ada? Itu udah masuk ke Islam, Kak. ya, tapi Udah itu dari Cirebon Kak. Iya dari Cirebon, benar dari sekali. Cirebon, Nah kemudian ada apa lagi sih Kak selain ada koleksi? Ada juga nanti koleksi dari penjajahan yang dari Ini Belanda. koleksi regalia ya. Iya. Ini kita sekarang sudah berbeda nih lokasinya. Kalau tadi itu Hasanah Wonoboyo sama Muteran, di sini sudah koleksi regalia. Nah ini, iya, ini salah satunya adalah koleksi mahkota. Ini seperti yang aku pakai. Ada mahkota. Nah, Ini mahkotanya mahkota Kesultanan Banten ya Kak Indra. Betul. Nih halo, Sultan ada Ageng yang orang Tirtayasa. Banten, provinsi Banten. Nah kita punya koleksi dari provinsi kalian nih. Ada. Sultan Ageng Tirtayasa. Mantap. Ini koleksinya asli ya Kak Indra? Iya, betul. Asli beneran. Asli, Lu dipakai asli. Sultan dulu beneran? Betul. Benar betul. sekali. Nah, itu Wah, kok bisa bisa dilihat tuh. Oh. Benar ya, Bisa ini dilihat ya mahkotanya ornamen-ornamennya. Sultan-Sultan Banten nih ada di Museum Nasional. Nanti kalian main ke Museum Nasional nih, biar lihat nih koleksi daerah kalian ya, provinsi kalian. Ada Nah, lagi. selain itu ada apa lagi nih Kak Indra? Terus ada penjajahan dari Ini Madura, sudah Banjarmasin, ini dan lain pada masa sebagainya. setelah Hindu Buddha ya, ada Islam Ini kolonial. masuknya udah masuk kolonial nih Kak. Iya, Islam kolonial ya. Jadi selain ada Islam kolonial sebenarnya juga di daerah lain ada daerah kerajaan-kerajaan kecil ya Kak. Betul. Iya, termasuk di Bali itu salah satu daerah yang banyak sekali kerajaan-kerajaan kecil ya. Kita punya koleksi Dari kerajaan Badung punya ya Kak. Punya. Kerajaan Kelungkung juga kita punya ya. Iya. Oh, iya. Nah, tapi yang saya ditunjukkan ini dari kerajaan Riauling kan nih Kak. Tahun 1913. Wah, apa ini? Bentuknya kayak kipas kalau anak-anak nih Yes, biasanya nanya yes. ya kayak kipas ya. Tulisannya adalah Jogan, tapi dibacanya Cogan. Tapi Cogan, bukan cowok ganteng dong. Cowok bukan ganteng. Bukan dong. Nah ini dia. Jogan ini apa sih Kak? Kayak ini adalah kipas untuk pengangkatan seorang raja Kak. Oh, jadi kalau misalkan ada penobatan raja baru nih biasanya baru, salah iya. satu simbolnya dengan ini ya Kak, Betul. Jogan. Dari keturunan Sultan Iskandar Zulkarnain. Gitu. Next ada apa lagi Oke, nih? kita lanjut terakhir. Ada peninggalan dari Pangeran Diponegoro. Ada peninggalan Diponegoro. Tapi ada tahu kan Diponegoro itu siapa, ya kan? Salah satu pahlawan nasional yang berasal dari Jawa Tengah, Yogyakarta. Iya. Nah, ini dia nih koleksinya. Nih Kak, ini apa sih Kak? Ini pelana kuda ya. Pelana kuda, ya, oke, pelana kuda nih, Pangeran Diponegoro yang bertarung sama bangsa Belanda waktu itu tahun 1825 sampai 1830. Nah, ini dia nih salah satu koleksinya nih, yaitu adalah pelana kuda. Nah, tapi di Museum Nasional ini tidak hanya pelana kuda, tapi ada tombak, ada tongkat, ada kerisnya. Wow, keris Pangeran Diponegoro nih Iya, ada di sini. bahkan Wow. kerisnya itu baru balik Kak kemarin tahun 2020 Ya, kemarin. belum pada dipamerkan masa- ya Kak? Belum ditaruh di ruang pamer ya? belum. Ya. Tahun Tapi ada. 2020 Baru kemarin. 2020 kayaknya ya. Betul. Sebelum Pada saat pandemi, pada pas saat pandemi pas malah. banget pandemi itu ternyata Yes. kerisnya kembali ya Kak Indra. Kembali lagi, alhamdulillahnya gitu. Keris Nogo Siluman. Baik, next ada apa nih? Ada topeng juga. Dari terus Bali, ya ini ada Ini ukur. adalah benda-benda upacara, namanya Iya. topeng panji. Topeng panji, apa tuh? Biasanya buat apa sih Kak? Biasanya untuk penari Kak, penari untuk upacara keagamaan. Oh gitu. Ini Iya. yang pakai laki-laki atau perempuan Kak Indra? Nah ini perempuan. Oh perempuan justru ya? Iya makanya Padahal kalau perempuan. dari ininya kayak Sama laki-laki. kayak seperti pertunjukan tari tadi Kak. Oh iya, walaupun yang perempuan. penarinya perempuan apa? Iya. Iya betul. Oh gitu. Nah ada juga ukur atau sukat dari Iya, ada ukur atau sukat Provinsi ya. Bali. Bali, Nah, iya. Provinsi Bali. Halo Bli. Halo. Iya. Halo. Swastiastu. Nah, ini dia nih untuk upacara ngaben biasanya Kak. Ya, oh upacara ngaben ya. Berarti dibakar. Oh gitu, dibakar Mas ya. Tapi untuk saat ini udah nggak dipakai. Jadi penggantinya adalah mata uang.
Oh diganti dengan mata uang ya? Oke, udah nggak pakai lempengan emas ya? Udah Duh lumayan ya, enggak, karena mahal ya? lumayan mahal loh Kak. Tapi memang salah satu upacara termahal itu adalah ngaben dan juga Toraja ya Kak Indra? Toraja dari Rambu Solo Kak. Iya benar sekali. Sampai sekarang tradisi itu tetap dilestarikan. Ya Harus. semoga aja, harus. Nah itu dia kita. Nah ini yang tadi tugas dibahas kita. ya, ada koleksi dari kerajaan Kelungkung ya Kak Indra ya? Iya. Apa tuh Kak? Salah satunya adalah ini hiasan kalung dari Kalung punya Putra siapa Mahkota. ini? Putra Mahkota ya? Putra Mahkota dari Kerajaan Kelungkung. Kelungkung di dari Bali ya. 1908. 1908. Nah ini Iya, 1908. kalungnya Putra Mahkotanya nih. Ini ada di Museum Nasional asli. Kalian bisa lihat langsung bahkan tuh. Nah ini juga ada keris Bali dari Arda Walika. Oh iya, keren ya. Untuk perang, iya keren banget Kak. Keren Ada banget bahkan nih. nih bisa dilihat ya. Nih, Iya. Nih tuh. Bisa dilihat ini terbuat dari emas loh Kak. Oh dari emas gak? Ada bahkan berliannya juga sebenarnya. Oh gitu. Iya kalau mau lihat tuh. Gak dari emas ya Kak? Oh, betul. Wow, keren Oh, banget. itu luar biasa. Luar biasa nenek moyang kita ternyata ya. Memang. Iya, sekarang anak mudanya ngapain? Nah. TikTokan doang. Iya. Iya. Iya nggak apa-apa Kak sebenarnya. Oke, kita ke luar dulu ya Kak ya. Boleh. Kita ke koleksi keramik. Oh ini juga. Ini juga ada kursi dari Kesultanan Banjar Kak. Kesultanan apa ini? Banjar. Dari kursi dari Kesultanan Banjar. Tahta gitu gak sih singgasana? Betul Oke. singgasana. Karena dari Sultan Al-Beksi Billah. Gitu. Yuk. Oke, mungkin kayaknya segitu aja kayak untuk virtual Iya nih. tour supaya biar adik-adiknya tetap fokus, biar nggak terlalu boring. Terus kita kembalikan kepada Kak Ria dan Kak Pebi untuk memandu acara selanjutnya gitu. Ya. Terima kasih. Tapi terima kasih banyak. Tapi kalau bisa kita tetap semangat dan kalau bisa tetap jaga kesehatan ya Kak ya. Boleh, aku boleh ngomong sesuatu nggak? Boleh, Buat silakan, semua Kak. pesertanya Boleh, kalian boleh. semua menang atau kalah nggak apa-apa ya Kak ya? Ya, Jadi jangan kayak udah langsung nggak lolos misalnya gitu nggak. Kalau kita tuh harus sama-sama. Ini memang sebenarnya untuk membangun kekeluargaan ya, untuk saling Iya, kenal betul. gitu Saling kan. kenal. Nggak cuman kompetitif ya. Kita Ya, bisa betul. lihat dari sisi yang lain itu Iya. misalnya. Jadi Tetap jalin persaudaraan. semangat tetap ya. Bineka Tunggal kita. Iya. Iya, oke. Boleh Oke. kita. Terima kasih sudah semuanya. Jaga kesehatan semuanya ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Rahayu. Iya, kami Iya, kembalikan ke MC nih Kak Ria dan Kak Pebi. Halo Kak Ria, Kak Pebi. Halo.